Halo, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 11 SPI Grup 29 ingin mempresentasikan feedback yang telah kami buat dan UI/UX yang telah kami buat juga selama kurang lebih 2 atau 3 bulan ke belakang yang telah kami kelompok berempat ini. Di sini kita ada dapat challenge partner bersama Waste for Change, di mana tujuannya di sini gimana kita untuk meningkatkan pengalaman mengelola sampah, dan dimana tugas kita atau problem sendirinya itu dari user sendiri dan untuk meredesain web app-nya Waste for Change, terutama yang SYW sama yang RWU atau RWU. Oke. Kemudian sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Ada 4 anggota dari kami, boleh perkenalkan diri. Dari Tata. Perkenalkan, saya Nitya Tata Widianti dari Universitas Sriwijaya. Ya, untuk selanjutnya boleh dari Kak Krisna Sergio. Oke, perkenalkan, nama saya Krisna Joshua Sergio dari Universitas Udayana. Ya, perkenalkan juga saya Muhammad Rizal dari Bayangkara. Oke, dan terakhir saya sendiri, Kelly Radito dari Universitas Dianuswantoro Semarang. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tata. Dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih moderator. Untuk yang pertama ini yaitu bagian pendahuluan. Ini ada 3 poin. Pertama ada latar belakang, kedua ada objektif, dan yang ketiga ada peran dalam tim. Poin yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang kami mengerjakan proyek ini itu dari problem konteks Waste for Change itu sendiri, yaitu Waste for Change ingin agar semakin berkurangnya user yang bertanya cara menggunakan web apps dan kesulitan dalam pengiriman paket karena adanya trouble pada integrasi API yang terkadang kami lihat juga dapat disebabkan oleh adanya miskomunikasi dalam flow dan copywriting pada page tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu objektif, di sini ada 3, yakni merancang dan mengubah user flow. Kedua ada memperbaiki copywriting, dan yang 3 mendesain ulang UI. Untuk peran dalam tim ini kami berempat berkolaborasi untuk melakukan proses design thinking mulai dari tahap empathize, kemudian define, tahap ideate, tahap prototype, dan tahap testing. Nah, metodologi yang kami gunakan yaitu design thinking. Ada 5 tahap yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, untuk tahap empathize ini, itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kebutuhan user. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara melakukan riset ataupun kita dapat berasumsi memposisikan diri kita sebagai user. Nah, di sini kami mendapatkan 3 poin asumsi kami, yaitu kurang kesadaran masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri, kemudian layout tidak optimis karena informasi yang terlalu panjang, dan alur yang sulit dimengerti. Kemudian lanjut ke tahap define. Nah, di tahap define ini berdasarkan poin yang pada tahap empathize tadi, kami di sini membuat beberapa pain points yang kemudian kami melakukan voting untuk menentukan how might we, dan didapatlah how might we, ini bagaimana jika kita membuat aplikasi yang dapat mempermudah user saat melakukan pengiriman sampah. Oke, baik, saya kembalikan moderator. Ya, baik, selanjutnya ini bagian lab ideate. Ideate ini kita melakukan proses ideation, jadi dimana kita akan memberikan solusi-solusi ide-ide. Di sini ada beberapa solusi ide yang telah dibuat, yaitu ada bagian flow, ada bagian informasi, UI, dan promotion, dan other.
other ini yang nanti lah. Yang sekarang ini kita khusus adalah bagian flow, jadi membenarkan bagian flow dari alur pengiriman, alur login dan sebagainya. Lanjut. Oke. Ya ini user flow yang telah kami buat. Jadi user flow login ini pertama user melakukan register, terus melakukan seperti biasa menginput nama, username, sebagainya macamnya. Lalu ada verifikasi email, terus login sampai masuk ke landing page. Lanjut. Ini untuk flow reguler, untuk pengiriman reguler. Jadi user masuk dari landing page yang RWU, terus kemudian dia login terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam page SCW, kemudian mengirimkan sampahnya. Seperti ini, dia mengirimkan sampah melalui alur-alur yang sudah mulai simple ini. Lanjut. Sama juga untuk bagian yang pengiriman sampah untuk per poin, sama prosesnya, yaitu masuk ke RWU, kemudian login, lalu mengirimkan sampahnya. Dan nanti akhirnya mendapatkan poin sesuai yang dikirimkan. Oke, lanjut. Untuk bagian redeem point, user masuk ke dalam page khusus, yaitu page redeem point, lalu milih rewardnya apa, terus kemudian melakukan claim reward dan mendapatkan hadiah atau reward. Seperti itu. Lanjut, setelah membuat user flow, kita lanjut membuat wireframe. Sini ada beberapa wireframe yang setelah kami buat, yang nantinya akan melanjutkan ke bagian UI design. Lanjut. Sebelum itu kita membuat dulu namanya style guide. Style guide ini untuk memudahkan saat mendesain, jadi agar lebih konsisten dan rapi, senada gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Joshua. Baik, selanjutnya adalah tahap prototype. Jadi pada tahap prototype ini kami membuat UI design, di mana UI itu akan disambungkan menjadi sebuah prototype. Berikut adalah beberapa dari UI yang telah kami buat. Yang pertama ada landing page, yang kedua ada halaman login, dan yang ketiga ada halaman kirim sampah. Next. Kemudian pada tahap testing, kami melakukan interview dan usability testing bersama user yang bernama Raiksi yang berumur 25 tahun dengan pekerjaan karyawan swasta. Goal yang ingin dicapai dari user adalah ia ingin melakukan pengiriman sampah dan menukarkan poin untuk mendapatkan reward. Di mana pada usability testing ada 6 task yang harus dilakukan oleh user. Task yang pertama adalah pendaftaran dan masuk, task kedua pengiriman sampah dengan drop point, task 3 pengiriman sampah dengan pickup, 4 lacak pengiriman, task 5 mengikuti program bersama Love Aqua Spin Love Earth, dan yang terakhir adalah melakukan redeem point. Next. Kemudian berikut adalah user journey dari user yang kami interview. Jadi sebagian besar user sudah puas dengan hasil dari UI kami. Hanya dari beberapa page yang mungkin masih kurang, terutama di bagian verifikasi akun, mengisi form pengiriman, dan detail pengiriman dan melacak paket. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari penjelasan Kak Sergio tadi, tentu user pasti ada feedback atau ada timbal balik ke aplikasi tersebut atau dalam aplikasi tersebut. Ini ada beberapa yang user dan sudah kami catat dari user yang telah sampaikan. Pertama itu user kurang puas saat melakukan pengiriman sampah. Dan yang kedua, user bingung di halaman setoran sampah saat melakukan tes macet pengiriman. Kemudian, untuk pendaftaran dan login tidak ada kendala. Kemudian ada transaksi saat melakukan pengiriman sampah sudah cukup paham. Dan yang terakhir ada saran untuk menambahkan metode pembayaran cash pada tipe pengiriman pick. Lanjut. Kemudian ini yang telah kami iterasikan dari feedback user kemarin. Jadi sebelumnya sudah terlihat di situ di halaman kirim sampah sudah ada sedikit pembaruan supaya lebih fresh saja, dan
merealisasikan apa yang telah user feedbackkan. Kemudian ada di halaman setoran sampah juga dan setelah interaksi, jadi lebih tertata dan lebih terlihat clickable. Oke. Selanjutnya, dari segalanya ini telah kami simpulkan di mana hasil dari desain web waste for change ini akan berhasil memudahkan user dalam mengirimkan sampah ke mitra waste for change. Dengan ini dapat kita buktikan dengan hasil SEQ yang kami peroleh yaitu 6 dari 1 sampai 7. Kemudian walaupun dapat skor yang memuaskan, kami tetap menampung feedback dari user. Jadi feedback itu kami evaluasi, terus kami lakukan iterasi desain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan user. Oke. Sekian yang kami telah proses dalam bulan-bulan kemarin, dan ini hasilnya. Saya ucapkan terima kasih satu kelompok, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan telah menonton dan perhatian. Bye-bye.